Madeswete lahir dan besar pada masa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Beliau lahir 95 tahun yang lalu, tepatnya 31 Desember 1927, dari rahim perempuan desa Nyoman Buleleng namanya, dan ayah beliau bernama Iketut Arke. Keduanya berasal dari desa Tamblang. Beliau bersaudara kandung 8 orang, yaitu Nyoman Wire, Loh Dite, Imadeswete, Nyoman Sukewati, Nyoman Sukewari, Nyoman Mustiari, Ketut Saputra, dan Ketut Suale. Dari 8 bersaudara ini telah lahir 3 pandu Ibu Pertiwi. Beliau adalah Nyoman Wire, Loh Dite, dan Imadeswete. Semasa kecil, Madeswete banyak belajar tentang kesederhanaan hidup. Beliau tidak pernah mengeluh, apalagi meratapi nasib dengan berpangku tangan. Pekerjaan rumah tangga sehari-hari beliau pikul bersama saudara-saudaranya. Akibat penjajahan, kehidupan bangsa Indonesia sangat sengsara dan miskin. Kemiskinan ini juga yang mengantarkan beliau mengecap pendidikan hanya sampai di bangku sekolah dasar. Keadaan ini tidak membuat beliau patah arang. Api semangat belajar terus berkobar. Beliau melakukannya dengan membaca dan terus membaca. Bagi Madeswete, membaca adalah jendela dunia. Dengan demikian, beliau mampu menulis secara apik sebagai perwujudan kemampuan berpikir kritis dari ide-ide yang cemerlang. Sehingga beliau dijuluki Kamus Berjalan. Pernah sekali waktu Madeswete ditawari beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Namun kesempatan emas itu ditolaknya. Beliau berpikir, jika beasiswa itu diterima, berarti beliau menelantarkan keluarga. Beliau lebih memilih berjualan bumbu dapur yang biasa disebut dengan lakar base. Ditawari beasiswa dan sebagainya, Pak, tolak. Lalu pindah ke Sawang, hadap karbase. Orang beli karbase 3 kepeng, paling banyak 1 sen. Itu yang Pak pilih. Kenapa memilih itu? Karena di sana ada kejujuran. Madeswete menikahi Made Ayu, penari Bali dari Banjar Delot Dauh, Desa Tamblang. Made Ayu tidak hanya berparas cantik, tetapi juga baik, sederhana, dan penurut. Beliau berdua membangun keluarga dari segala keterbatasan. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Loh Rasmini, Made Paloyute, Komang Katrini, Ketut Wahyuni, Gede Karang Restuadi, dan Kadek Rohitawati Apui. Sebagai ayah, Madeswete sangat menyayangi putra-putrinya dan sama sekali tidak memanjakannya. Menurut beliau, hidup sederhana berarti mampu memenuhi kebutuhan secara tidak berlebih, membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Prinsip beliau,
Kita boleh lebih, tetapi tidak boros. Kita boleh hemat, tetapi tidak kikir. Madesweta adalah pribadi yang sederhana, pemberani, bertanggung jawab, jujur, disiplin, pekerja keras, mandiri, adil, dan peduli. Beliau juga sebagai pejuang, politikus, pendidik, sastrawan, dan pengusaha yang dermawan. Usia senja tidak mengubah kebiasaan Madesweta untuk membaca dan menulis. Bahkan beliau masih mampu menceritakan kejadian yang dialaminya ketika masa perjuangan. Militer membunyikan teng-tengan, orang semua keluar. Tawanan-tawanan harus keluar. Kau keluar. Lalu ada sersan Belanda menggigit, lihat. Apa yang disuruh melihat? Seorang pejuang yang gugur ditaruh di dalam kerandang celeng. Itu babi, lihat. Lihat, aduh, ayo. Kau itu. Dan kerandang sekarat. Ada kerandang celeng. Masuk Belanda supaya tawanan-tawanan ini takut. Tapi apa lagi? Saya akan membalas dendam atas kematiannya Naya. Kalau itu diceritakan satu hari satu malam bercerita tidak bisa. Oh, yang kena peluru, 5 orang itu. Dari Sangsit namanya Lameng. Oh, orang pemberani sekali. Dari Bungkulan namanya Sumarno. Dari Berata namanya Made Naya. Dari Tambang namanya Rumade. Kegemaran membaca dan menulis dari beliau masih terlihat dengan adanya koran di atas meja yang selalu menemani beliau dalam kesehariannya. Dengan demikian, beliau mampu mengikuti perkembangan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam kancah perpolitikan, beliau mampu memainkan peran dengan apik, namun tetap berdiri di atas kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan kesederhanaan, serta senantiasa mengutamakan kepentingan bersama karena beliau sangat menjunjung demokrasi. Pak menolak menjadi bupati, lalu dipaksa harus mencari penggantinya. Siapapun yang terpilih itu akan dipakai oleh partai. Pak pilih hartawan. Pasca revolusi, Madesweta memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di desanya.
Beliau membangun sekolah menengah pertama Bina Putra yang diperuntukkan untuk semua golongan masyarakat. Keberadaan SMP Bina Putra ini menunjukkan betapa beliau sangat menekankan makna pentingnya pendidikan. Mengapa Bapak membuat sekolah? Sekolahnya dinamai Bina Putra. SMP, SMA, TK. Ini untuk memutar situasi. Ini waktu mulai dibuka waktu penumpasan. Orang gila mau membunuh. Bagaimana caranya membelokkan pikiran itu supaya kegiatannya beralih. Sudah 23 orang dieksekusi, masih merasa kurang Pak buat sekolah untuk memutar perhatian rakyat. Sebenarnya Bapak membeli sedikit pun tidak ada untuk menjadi milik sendiri. Tidak ada itu. Tapi keadaan SMP kita sudah maju berkembang, sudah cukup gedungnya, tidak ada bantuan pemerintah. Tapi tiba-tiba untuk SMP-nya dulu datang dari Dinas Pendidikan, minta tolong sekolah Pak akan diminta oleh pemerintah akan dicarikan sekolah negeri. Begitu juga SMA. Tolong kasih nih supaya ada sekolah negeri di Tambang. Pak berikan dengan alat-alatnya, dengan meja-meja. Karena bagi beliau, pendidikan dapat memandu seorang anak untuk menentukan jalan hidup dan kemandiriannya, serta masa depannya. Madiswita dikenal sebagai sosok yang religius untuk menunjukkan kedekatannya kepada Sang Pencipta dan seluruh ciptaannya. Beliau membangun sebuah pura yang diberi nama Pura Dang Kahyangan Adiluhur di Desa Bungkulan. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan. Di sanalah tempat beliau sembahyang dan merenungi akan kebesaran Tuhan. Pak Madiswita ini adalah seorang kepala keluarga, kemudian dia juga adalah seorang pejuang, kemudian seorang pengusaha, seorang pendidik, kemudian seorang juga yang berjiwa sosial, begitu memiliki pantai asuhan. Nah, kemudian jadi ini yang perlu menjadi panutan bagi generasi muda, di mana bahwa sosok Pak Madiswita ini adalah sosok yang perlu ditiru kesuksesannya dalam berbagai bidang, berbagai peran yang sangat lengkap. Dari sekolah pinggiran telah lahir seorang ahli geoteknik dan teknik gempa. Beliau adalah Profesor Insinyur Wayan Sengare, tamat SMP Bina Putra pada tahun 1976. Saat ini beliau masih aktif dan menjadi guru besar. Terima kasih Bapak, sukses selalu untuk Bapak. Ya, terima kasih, sukses Bu Eli. Ya. Om Swastiastu. Saya Iwayan Suarsine, Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan di Desa Tamblang. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang seorang tokoh yang bernama Bapak Madiswita, asal Desa Tamblang ini. Saya kenal beliau adalah seorang pejuang. Selain seorang pejuang, dia juga saya tahu sebagai seorang seniman. Dia seorang bisnismen juga, dia pengusaha, di mana saya tahu beliau memiliki rumah sakit Paramesidi di Singaraja. Kemudian dia juga
seorang yogi yang saya tahu juga beliau itu sangat mendalami yoga, ya itu yang saya tahu. Nah, kemudian beliau terkait dengan sekolah kami di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan juga punya andil besar terhadap berdirinya SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini. Beliau awalnya memiliki Yayasan Bina Putra, di mana Yayasan Bina Putra itu adalah mengelola pendidikan di tingkat SMP, SMA, kemudian setelah TK juga ada dia, sampai sekarang malah TK-nya. Namun karena komitmen beliau terhadap pendidikan di Desa Tamlang utamanya dan di Kecamatan Kubu Tambahan juga, maka beliau merelakan untuk menutup Yayasan Bina Putranya itu, ya untuk diambil alih oleh SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, dipinjamkan gedungnya sebelum SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini memiliki gedung. Nah, lalu di lahan ini juga beliau punya sumbangsihnya, memberikan sumbangan lahan untuk berdirinya SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini. Dalam masa hidupnya beliau itu sangat peduli kepada SMA ini. Dalam urusan apapun, kegiatan-kegiatan apapun, beliau juga mensupport sekolah kami yaitu SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini. Mengapa kami tahu? Karena sejak berdirinya SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini, saya selaku kepala sekolah saat itu selaku guru biasa, ya sudah mendampingi Bapak Kepala Sekolah yang lama, ya untuk berkomunikasi, untuk minta solusi, pertimbangan dengan beliau sebagai tokoh di Desa Tamlang ini. Saya kira jasa beliau atas berdirinya SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini yang saya tahu sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya mudah-mudahan beliau yang sudah di alam sana, ya itu selalu memberikanlah tuntunan bagi masyarakat di Desa Tamlang khususnya lagi di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini, sehingga SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini kelak di kemudian hari selalu eksis, selalu berprestasi, dan selalu bisa mengemban visi dan misi dari lembaga kita ini. Kalau Bapak itu sayang tuh nggak pernah diperlihatkan itu. Wih, kamu baik, kamu cantik, kamu ini itu nggak pernah itu. Nggak ada omong-omong yang begitu, Bapak itu. Kamu harus kerja begitu. Kamu harus nolong ini, kamu harus kerjaan ini, kerjaan gitu. Kamu harus sembahyang, pokoknya yang gitu-gitu. Bayun dia gembira, Pak. Aduh, gembira. Nah lega, tresno Pak Made ngajain dia. Nah cai jani, melah cai megai benengan. Nah cai semua man biji kita nanti yang Bapak. Dia marah-marahnya dia nah blog malu orang dia ada blog. Saya dia blog jadi semangat mana ikon nasi. Mau piring, malah aja tegak dia dor kursi deh, jujur marah nasi, tak kau Bapak, nyampu, malu, tapi Pak, belajar saya belajar, negah, negah. Oh, manggilnya keras tapi saya duduk. Iya, Oh, halus halus nggih. Bapak itu halus nggih. Halus nih kau, negah yang dominong pun nasi udah piring, yang dan merasa ngalah kena lakar megedi. Oh. Kadang-kadang Puisi ini lahir pada tanggal 02/02/2022. Puisi ini kudedikasikan untuk seorang bapak yang telah berpulang saat itu. Kenangan tak terlupakan dari seorang anak tukang solder radiator. Terpanggil menjadi guru karena pernah tidak naik kelas. Matur suksma Bapak. Dengan apa dapat kuwujudkan rasa
terima kasihku. Gelap jadi hidupku jika engkau tidak mengangkatku. Engkau telah menyalakan kembali lentera kecil yang hampir padam. Engkau telah menunjukkan, mengantarkan jalan menuju kemajuan. Engkau tidak menginginkan anakmu menjadi bodoh. Rencananya dan rencanamu menyatu hingga aku dapat membangun insan cendekia. Bapa, selama hayat dikandung badan, jasa dan namamu kuukir dengan tinta emas di setiap denyut nadi nafas anakmu, Bapa. Matur suksma pahlawanku dan suluhku. Engkau telah merenda jalan ke surga bagiku, anakku. Imade Swete wafat dalam usia 95 tahun pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 tepatnya pukul 06.00 WITA. Karunia Tuhan yang penuh kasih sayang. Kasih sayang berarti mengantar yang disayangi menjadi semakin mulia. Banyak orang salah tafsir tentang kasih sayang dengan memanjakan pihak yang disayanginya. Perhatikanlah kasih sayang Tuhan dengan hukum pala karma. Perbuatan, tingkah pola yang baik akan dikaruniainya buah karma yang membahagiakan, kesenangan sejati. Perbuatan yang pura-pura baik akan dikaruniainya kesenangan semu yang pada akhirnya mengantar pada penderitaan. Maka jangan terpukau oleh kesenangan semu. Nah, sekian dulu Bapak yang selalu berpikir tentang kesenangan alam semesta. Made Swete 16 Desember
2021.